Tiada siapa sangka bahawa di sebalik senyuman manis Mila Jirin, di pentas, di layar kaca, dan di setiap kemunculannya sebagai seorang artis serba boleh, tersembunyi sebuah kisah pilu yang selama ini tidak pernah didedahkan. Selama bertahun-tahun, dia menutup rapat bibirnya, membiarkan dunia menganggap bahawa kehidupannya bersama Ahmad Ailis Mohamed Mustafa adalah bahagia, penuh dengan kasih sayang, dan jauh dari segala dugaan. Namun kini, ketika segala-galanya tidak lagi dapat ditanggung, Mila memilih untuk memecah kesunyian itu. Kisah ini bermula dengan sebuah perkahwinan yang pada awalnya kelihatan indah. Satu janji bahagia yang hanya bertahan dalam tempoh setahun, sebelum runtuhnya segala kepercayaan. Bagi Mila, perkahwinan itu sepatutnya menjadi satu perjalanan penuh doa, ketulusan, dan masa depan cerah bersama anak-anak. Tetapi sebaliknya, ia berubah menjadi sebuah penjara emosi yang memerangkap jiwanya. Ahmad Ailis bukan sekadar seorang suami, tetapi lambat laun menjadi sumber luka yang dalam, yang menoreh hati Mila sedikit demi sedikit. Bayangkan seorang wanita yang setiap kali melangkah keluar rumah harus membawa topeng bahagia, sedangkan di dalam rumahnya sendiri dia bergelut dengan kata-kata tajam, sikap dingin, dan perlakuan yang menekan. Ahmad Ailis, lelaki yang sepatutnya menjadi pelindung dan teman hidup, bertukar menjadi bayangan gelap yang menghantui setiap malam Mila. Kata-kata pedih, kawalan emosi, dan sikap tidak peduli terhadap anak-anak menjadi racun yang merosakkan bukan sahaja hati seorang istri, malah jiwa anak-anak kecil yang masih mentah. Mila cuba bertahan. Dia menahan air mata di bilik tidur, menahan suara hatinya agar tidak menjerit ketika melihat anak-anaknya menyaksikan pertengkaran demi pertengkaran. Setiap kali anaknya bertanya, "Mama, kenapa Papa marah lagi?" Jiwanya seolah-olah terbelah dua. Bagaimana mungkin seorang ibu boleh menjelaskan bahwa orang yang sepatutnya melindungi mereka kini menjadi punca derita yang tiada penghujung? Suatu malam yang tidak mungkin dilupakan, Ahmad Ailis pulang dengan wajah tegang, dan hanya kerana perkara kecil, rumah itu menjadi saksi kepada kemarahan yang meletup tanpa amaran. Mila yang selama ini cuba berdiplomasi, cuba menenangkan suasana, akhirnya tersungkur dalam diam. Anak-anak bersembunyi di sudut bilik, memeluk satu sama lain dengan wajah ketakutan. Detik itu, Mila sedar bahawa penderitaan ini bukan lagi miliknya seorang, tetapi juga luka yang diwariskan kepada darah dagingnya sendiri. Namun, masyarakat tidak tahu. Dunia luar hanya nampak senyuman Mila, kerjaya seninya yang terus berkembang, bisnesnya yang berjaya. Tiada siapa mendengar jeritan sunyi dalam jiwanya, tiada siapa menyaksikan lebam emosinya yang tersembunyi di balik lensa kamera. Dia belajar untuk berdiam, kerana takut dikatakan gagal sebagai isteri, takut dianggap tidak setia pada ikatan suci perkahwinan. Tetapi diam itu membunuh perlahan-lahan. Hari demi hari, Mila mula kehilangan dirinya. Dia tidak lagi mengenali wanita yang dahulu penuh keyakinan, penuh impian. Kini yang tinggal hanyalah seorang ibu yang cuba melindungi anak-anaknya dari trauma, dan seorang wanita yang setiap malam berdoa agar esok hari tidak lagi sepedih semalam. Akhirnya, Mila membuat keputusan yang paling sukar dalam hidupnya, meninggalkan Ahmad Ailis Mohamed Mustafa. Bukan kerana dia lemah, tetapi kerana dia sedar kekuatan sebenarnya adalah apabila seorang wanita mampu berkata, "Cukup." Keputusan itu bukan sahaja memutuskan ikatan perkahwinan selama setahun, tetapi juga membuka jalan kepada sebuah pendedahan yang menggoncang banyak pihak. Hari ini, apabila Mila berdiri di hadapan khalayak dan menceritakan ngeri yang tersimpan selama ini, ramai yang terkejut, ramai yang tidak percaya. Tetapi di sebalik keterkejutan itu, ada sesuatu yang lebih besar, keberanian seorang wanita yang akhirnya memilih untuk tidak lagi disakiti.
Namun, persoalan yang menggantung di udara ialah, berapa lama luka itu akan sembuh? Adakah anak-anaknya akan mampu melupakan semua trauma yang telah mereka saksikan? Dan apakah sebenarnya yang membuatkan Ahmad Ailis menjadi begitu? Jawapan kepada semua persoalan itu masih kekal, sebagai rahsia yang hanya masa mampu merungkai. Malam itu sunyi, hanya bunyi kipas angin yang berputar perlahan menemani Mila Jirin di ruang tamu. Matanya menatap kosong pada sehelai gambar perkahwinan yang sudah pudar warnanya. Gambar itu pernah menjadi lambang janji bahagia, tetapi kini ia tidak lebih daripada sekeping kenangan pahit. Dia mengusap perlahan bingkai kayu itu dengan jari-jarinya, seolah-olah cuba mencari sisa rasa yang pernah ada. Tetapi yang dirasainya hanyalah dingin, sama dingin dengan sikap Ahmad Ailis Mohamed Mustafa yang selama ini merantai hidupnya. Di atas meja kopi kecil, secawan teh tarik yang sudah lama sejuk masih tidak terusik. Mila sering buat teh untuk menenangkan hatinya, tetapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, teh itu hanya menjadi saksi bisu kepada tangisan yang tertahan. Ada ketika, dia menutup mukanya dengan kedua tapak tangan, menahan esakan agar tidak kedengaran oleh anak-anak. Namun, bayangan mereka selalu muncul. Si kecil yang hanya tahu bertanya, kenapa papa selalu marah? Si sulung yang diam-diam mula menjauhkan diri, seolah-olah cuba melindungi adik-adiknya. Setiap sudut rumah itu bagaikan menyimpan cerita. Di dapur ada bekas pinggan yang retak akibat terhempas ketika pertengkaran. Di bilik tidur ada tilam yang basah dengan air mata setiap malam. Di ruang tamu, sofa yang pernah menjadi tempat mereka duduk bersama kini seakan kehilangan roh keluarga. Dan di setiap inci dinding ada gema suara Ahmad Ailis, keras, menekan, mematahkan semangat seorang wanita yang hanya ingin dicintai. Mila masih ingat, suatu pagi yang tampak biasa, dia menyiapkan sarapan untuk suaminya. Telur mata, roti bakar, dan secawan kopi panas. Tetapi Ahmad Ailis melemparkan pandangan tajam, lalu meletakkan cawan itu dengan kasar. "Kopi ni pahit. Tak reti buat elok ke?" katanya. Bagi orang lain, ia mungkin sekadar rungutan kecil. Tetapi bagi Mila, itu adalah satu lagi torehan halus yang mengikis harga dirinya. Dia diam, hanya tersenyum hambar, kerana dia tahu jika membalas, akan ada ribut yang lebih besar menanti. Orang luar sering berkata, Mila kuat, Mila berjaya, Mila bahagia. Mereka tidak tahu bahawa kekuatan itu sebenarnya terpaksa dibina setiap hari, bata demi bata, hanya untuk menutup runtuhan di dalam. Di depan peminat, Mila bernyanyi dengan suara merdu, menyebarkan aura positif. Tetapi selepas tirai ditutup, suaranya berubah menjadi bisikan doa yang penuh luka. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ada satu momen yang tidak pernah hilang dari ingatan Mila. Malam itu, dia terduduk di lantai bilik anaknya, sambil memeluk mereka erat. Ahmad Ailis menutup pintu dengan dentuman kuat, meninggalkan mereka dalam ketakutan. Anak-anak menangis, tubuh mereka menggigil, dan Mila hanya mampu berjanji berulang kali, Mama ada. Mama takkan biarkan apa-apa berlaku. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tahu janji itu rapuh, kerana dia sendiri hampir tidak mampu melindungi dirinya. Yang membuatkan kisah ini lebih menyakitkan adalah betapa pandai Ahmad Ailis menutup segalanya di depan orang lain. Kepada keluarga, dia berpura-pura menjadi suami penyayang. Kepada rakan-rakan, dia berlagak sebagai lelaki bertanggung jawab. Dunia hanya nampak sisi baiknya, sementara sisi gelap itu hanya Mila dan anak-anak yang tahu. Dan setiap kali dia cuba bersuara, ada ketakutan yang mengikat, takut tidak dipercayai, takut dicap sebagai istri derhaka, takut anak-anaknya menjadi bahan ejekan. Tetapi kini, setelah memilih jalan perpisahan, Mila mula menceritakan sedikit demi sedikit. Tidak dengan teriakan,
tetapi dengan detail kecil yang membuat orang lain mula merasakan seolah-olah mereka berada di sisinya. Bau asap rokok yang menyesakkan rumah. Bunyi langkah kaki suami yang pulang dengan amarah. Rasa cemas setiap kali terdengar kunci pintu diputar. Semua itu menjadi fragmen kecil yang, apabila digabungkan, melukis gambaran ngeri tentang kehidupan yang tersembunyi di balik dinding rumah mereka. Di mata anak-anak, Mila cuba jadi Wira. Dia tersenyum ketika menghantar mereka ke sekolah, memastikan bekal makanan sentiasa tersedia. Tetapi hanya Tuhan tahu berapa kali dia harus menahan tangis dalam perjalanan pulang. Jalan raya yang sunyi selepas menghantar anak-anak sering menjadi saksi. Dia berhenti di tepi, menutup wajah dengan tudung, dan menangis tanpa suara. Kini, ketika duduk sendirian di bilik, Mila sering bertanya pada dirinya, bagaimana dia boleh bertahan selama ini? Apa yang membuatnya tetap hidup, tetap tersenyum, walau hatinya hancur berkali-kali? Jawaban itu mungkin ada pada anak-anaknya. Setiap kali mereka memanggilnya Mama, ada sekelumit cahaya yang membakar semula sisa kekuatan dalam dirinya. Namun, walaupun dia telah melangkah keluar dari perkawinan itu, luka-luka itu masih segar, trauma masih menghantui. Bayangan Ahmad Ailis masih muncul dalam mimpi-mimpi malamnya, dan pertanyaan besar terus membayangi, apakah ini benar-benar sudah berakhir, atau hanya permulaan bagi sebuah perjalanan baru yang lebih mencabar? Selepas keputusan untuk berpisah daripada Ahmad Ailis Mohamed Mustafa, Mila Jirin menyadari bahwa luka fisikal mungkin cepat sembuh, tetapi luka emosi adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan sukar dipulihkan. Setiap hari bagai satu perjuangan, bukan sahaja untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anak yang kini menanggung beban yang tak pernah mereka minta. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa kini senyap, hanya ada gema kenangan pahit yang menggantung di udara. Anak sulung Mila, yang baru memasuki remaja, mula menunjukkan perubahan yang halus, tetapi mengganggu. Dia sering menyendiri di bilik, menulis diari tanpa mahu berkongsi dengan sesiapa, dan kadang-kadang menangis secara senyap ketika tiada yang melihat. Mata yang dulunya ceria kini kerap menatap jauh, seolah mencari jawaban kepada persoalan yang terlalu berat untuk usianya. Kadang-kadang, dia memarahi adiknya tanpa sebab, melampiaskan perasaan tidak puas hati yang terkumpul dari rumah tangga yang hancur itu. Mila perhatikan semuanya, dan hatinya terasa semakin remuk. Setiap tangisan anak adalah seperti cermin yang memantulkan rasa bersalah yang dia rasakan sebagai seorang ibu. Walaupun dia tahu bahwa ini bukan salahnya, rasa itu tetap membebani jiwanya. Si bungsu pula, yang masih kecil, menunjukkan ketakutan terhadap suara-suara keras. Bahkan suara bising biasa pun mampu membuatnya menyorok di bawah meja atau memeluk boneka kesayangan dengan erat. Tidurnya kerap terganggu oleh mimpi buruk tentang pertengkaran yang pernah disaksikannya. Mila sering terjaga di tengah malam, memeriksa adakah si kecil selamat, hanya untuk menyadari bahwa trauma itu masih mengekori setiap langkahnya. Bagi Mila sendiri, kesedihan dan rasa bersalah tidak pernah benar-benar hilang. Dia mula mengalami episode insomnia, di mana matanya terbuka di tengah malam tanpa sebab yang jelas. Kadang-kadang, dia hanya duduk di tepi tingkap, menatap gelapnya malam, sambil berpikir tentang segala keputusan yang dibuat. Hatinya dipenuhi pertanyaan, apakah dia telah membuat pilihan yang benar? Adakah anak-anaknya akan pulih daripada trauma ini? Adakah mereka akan mampu mempercayai orang lain di masa depan? Mila juga mula menyadari kesan psikologi pada dirinya sendiri. Rasa takut yang dulu tersembunyi kini muncul dalam situasi-situasi yang tidak dijangka. Setiap kali ada bunyi keras di luar rumah, hatinya berdebar kencang. Dia menjadi lebih mudah tersinggung, menangis tiba-tiba, walau hanya kerana sebuah filem sedih, atau lagu yang mengingatkannya kepada masa lalu.
Setiap keputusan yang harus dibuat kini datang dengan rasa berat yang luar biasa, seolah-olah setiap langkahnya harus dipertimbangkan 2 kali untuk melindungi anak-anak dan dirinya sendiri. Dalam pertemuan sosial, Mila sering tersenyum dan berbual dengan hangat, tetapi di balik itu ada rasa cemas yang sentiasa menghantui. Ketika rakan bertanya tentang kehidupannya selepas perpisahan, dia tersenyum, tetapi jantungnya berdegup laju. Dia tahu bahawa bukan semua orang dapat memahami trauma yang dirasainya, bahawa perpisahan bukan sekadar dokumen sah di mahkamah, tetapi sebuah luka yang meninggalkan bekas mendalam di jiwa seluruh keluarga. Anak-anak pula, walaupun masih bersekolah dan cuba menyesuaikan diri, kerap berhadapan masalah di sekolah. Prestasi akademik kadang-kadang menurun, dan mereka menunjukkan sikap defensif ketika ditegur. Rakan-rakan mereka tidak melihat keseluruhan kisah, hanya kesan luaran, kemarahan atau kesedihan yang muncul tiba-tiba. Mila tahu bahawa setiap kali anak-anaknya menutup diri, mereka sedang cuba melindungi hati mereka sendiri dari kesakitan yang tidak mereka minta. Mila berusaha mengekalkan rutinitas harian kerana dia tahu struktur penting untuk kestabilan emosi anak-anak. Sarapan pagi, menghantar mereka ke sekolah, memastikan mereka makan malam, dan membaca cerita sebelum tidur, semua itu adalah usaha untuk membina rasa aman yang telah hilang. Tetapi di sebalik semua usaha itu, ada saat-saat di mana dia sendiri hampir roboh. Terkadang, dia duduk di dapur selepas anak-anak tidur, memegang cawan teh yang masih panas, dan membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Di saat itu, Mila merasakan seluruh dunia berat di atas bahunya, dan tidak ada siapa yang dapat menanggung rasa sakit itu bersamanya. Lebih menakutkan, Mila kadang-kadang melihat bayangan Ahmad Ailis dalam setiap konflik yang kecil. Bunyi ketukan pintu yang kuat, cara seseorang bercakap tegas, atau bahkan nada suara guru di sekolah. Semuanya bisa menghidupkan kembali trauma lama. Rasa cemas itu membuatnya berulang kali bertanya pada dirinya sendiri. Adakah luka ini akan pernah sembuh? Adakah anak-anaknya akan dapat membesar dengan normal setelah melalui semua ini? Namun, di tengah kegelapan itu, ada juga secercah cahaya. Setiap kali anak-anaknya tersenyum, walau hanya sekejap, atau memeluknya dengan erat, Mila merasakan bahawa mereka masih mampu bangkit. Cahaya itu kecil, tetapi cukup untuk membuatnya terus berjuang, untuk terus membimbing mereka melewati malam-malam yang panjang dan sunyi. Walaupun begitu, trauma itu tetap tinggal, seperti bayangan yang mengikuti langkah mereka kemanapun. Tiada jawaban mudah untuk kesakitan emosi yang mereka alami. Dan walaupun hari-hari berlalu, Mila sering berfikir, adakah luka ini akan benar-benar sembuh, atau ia akan terus menjadi bagian dari kehidupan mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali? Pagi itu, matahari menyelinap perlahan melalui langsir yang sedikit terbuka, mencipta jalur cahaya ke lantai bilik tidur Mila. Bunyi jam dinding berdetak, namun ia terasa berat, seakan setiap detik menambah beban yang dia rasakan sejak perpisahan itu. Anak-anak masih tidur, selimut mereka kusut, dan nafas mereka hangat di bawah lapisan kain. Mila duduk di tepi katil, mengamati mereka tanpa suara, hanya berharap bahwa hari ini akan sedikit lebih ringan daripada semalam. Di dapur, dia menyediakan sarapan dengan tangan yang masih gemetar. Telur dadar, roti bakar, jus oren, segala-galanya sempurna di permukaan, tetapi hatinya berdegup tak menentu. Dia tahu, walaupun rutinitas kelihatan biasa, setiap pergerakan ini adalah usaha besar untuk memberi rasa aman kepada anak-anak. Mereka tidak tahu bahwa setiap gigitan roti yang mereka ambil adalah simbol perjuangan Mila, bahwa di balik senyuman dan suara lembutnya, ada keletihan yang tiada siapa dapat lihat. Saat si sulung menyelinap turun, mata merah dan rambut berantakan, Mila tersenyum lembut. "Sarapan sudah siap, sayang," katanya,
suaranya tenang meski jiwanya bergejolak. Anak itu hanya mengangguk, menunduk, dan melahap makanan tanpa berkata apa-apa. Mila perhatikan diam-diam, merasakan rasa bersalah yang menusuk. Apakah anaknya terlalu menahan diri? Apakah trauma dari rumah tangga yang hancur masih menghantuinya setiap detik? Si bungsu pula, dengan langkah kecil dan suara serak kerana baru bangun tidur, berlari ke dapur dan memeluk Mila dari belakang. "Mama, jangan pergi," katanya. Matanya bersinar penuh rasa takut. Mila menahan air mata di pipi, memeluk balik, berbisik, "Mama di sini, sayang. Mama selalu ada." Tapi di dalam hatinya, ada rasa gentar. Adakah dia benar-benar cukup kuat untuk terus berada di sini bagi mereka? Menanggung luka yang terus mengintai dari masa lalu? Sepanjang hari, Mila cuba menenangkan diri dengan kerja-kerja ringan, membersihkan rumah, mengatur baju, dan memastikan segala keperluan anak-anak tercukupi. Namun setiap bunyi yang tidak biasa, seperti pintu diketuk keras atau bunyi telepon berdering tiba-tiba, membuat jantungnya berdegup kencang. Bayangan Ahmad Ailis muncul tanpa diduga, menghidupkan kembali rasa takut lama. Terkadang, dia hanya duduk di lantai ruang tamu, memejamkan mata, membiarkan dunia diam sejenak, agar tidak terlalu berat menanggung segalanya. Malam menjelang, dan Mila cuba membaca cerita kepada anak-anak sebelum tidur. Suaranya lembut, penuh kasih sayang, tetapi matanya sesekali mengintai pintu, seakan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Si sulung menunduk, masih diam, sementara si bungsu memeluk boneka kesayangan dan sesekali menoleh ke arah Mila, mencari jaminan bahwa mereka selamat. Mila tersenyum, meskipun hatinya retak, karena dia tahu sekurang-kurangnya mereka merasa aman sekarang, walau seketika. Namun, di balik semua itu, ketenangan hanyalah sementara. Kadang-kadang, Mila menangkap tatapan aneh dari tetangga, atau mendengar kabar dari kawan yang tanpa sengaja menyebut nama Ahmad Ailis. Hatinya berdegup kencang, seakan semua trauma lama bangkit semula. Anak-anak kadang-kadang menjerit dalam tidur, terganggu oleh mimpi buruk yang menyingkap kembali pertengkaran lama. Mila hanya mampu memeluk mereka erat, berdoa agar mimpi itu cepat hilang. Namun dia tahu luka itu tidak mudah dipadamkan. Di saat-saat seperti ini, Mila sering termenung di balkoni rumah, menatap malam yang pekat, dan bertanya dalam hati, apa yang menunggu di hadapan mereka? Apakah luka ini akan benar-benar sembuh atau hanya tersimpan di dalam jiwa mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali? Dan di balik semua pertanyaan itu, ada rasa takut yang tidak berkesudahan. Adakah mereka akan pernah benar-benar bebas dari bayangan masa lalu? Kadang-kadang Mila membayangkan kembali hari-hari sebelum perpisahan, momen di mana tawa masih memenuhi rumah dan senyum anak-anak murni tanpa rasa takut. Bayangan itu kontras dengan realiti sekarang, membuatnya tersentak setiap kali membayangkan bahwa kebahagiaan itu pernah ada, tetapi kini tampak seperti mimpi yang jauh dan tak dapat dijangkau. Dan begitu hari-hari berlalu, rutinitas harian menjadi siklus yang tak pernah selesai. Sarapan, sekolah, kerja rumah, cerita sebelum tidur, semuanya dilakukan dengan kesungguhan, namun selalu disertai rasa gentar, trauma yang masih membayang, dan misteri tentang masa depan yang tidak pasti. Anak-anak mula belajar bagaimana bertahan dalam dunia yang kadang-kadang keras, sementara Mila berusaha menanamkan keberanian dalam hati mereka, walau dirinya sendiri kadang-kadang goyah. Di malam yang sunyi itu, selepas anak-anak tertidur, Mila duduk di ruang tamu, memegang cawan teh yang telah lama sejuk. Dia menatap gelap, mendengar detak jam yang seakan terlalu lambat, dan merasakan kehadiran masa lalu yang masih belum pergi. Tidak ada jawaban, tidak ada penyelesaian. Hanya pertanyaan yang terus menggantung. Apakah mereka akan mampu melangkah keluar dari bayangan itu? Atau adakah trauma ini akan terus mengikuti setiap langkah hidup mereka? Menunggu masa yang tepat untuk muncul lagi?
Malam itu, angin sepoi-sepoi menyusup masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Suara daun bergesel perlahan terdengar, mencipta irama yang aneh, seakan berbisik tentang kenangan lama yang belum benar-benar pergi. Mila duduk di lantai ruang tamu, lututnya ditarik rapat ke dada, memeluk boneka kecil anak bungsunya yang tertinggal selepas tidur. Mata Mila menatap jauh ke dalam gelap, menelusuri bayangan yang tampak familiar, namun selalu tak dapat dijangkau sepenuhnya. Anak-anak sudah tidur, tetapi Mila masih terjaga, mendengar desah nafas mereka yang tenang di kamar masing-masing. Setiap detik, setiap tarikan nafas, seolah menjadi pengingat bahwa dia masih memiliki tanggung jawab yang besar, sekaligus menjadi penanda luka yang belum sembuh. Ada saat-saat ketika dia ingin bangun dan memeluk mereka sekali lagi, membisikkan janji bahwa segala sesak dan rasa takut akan hilang. Tetapi dia tahu, itu hanyalah ilusi sementara, bahwa dunia di luar kamar tidur itu tetap berisi ketidakpastian, yang tidak bisa dihapus dengan satu pelukan saja. Di luar jendela, lampu jalan berkedip, menciptakan pola cahaya yang menari di dinding rumah. Mila menatapnya sejenak, membayangkan jika kehidupan mereka bisa diatur sesederhana itu, di mana terang dan gelap berjalan silih, berganti tanpa meninggalkan luka. Tetapi kenyataan selalu berbeda. Setiap malam, bayangan masa lalu muncul, sesuatu yang tak dapat dihindari, sesuatu yang terus menuntut perhatian dan keberanian. Dia teringat kembali ketika anak sulungnya diam-diam menulis surat kepada dirinya sendiri, tanpa niat untuk memberikannya kepada siapapun. Dalam surat itu, tertulis kata-kata polos, tetapi syarat dengan kebingungan dan rasa sakit yang dalam. "Mama, aku takut, tapi aku ingin kuat." Mila menyimpan surat itu di laci, membaca ulang berkali-kali, dan air mata mengalir tanpa suara. Surat itu menjadi bukti bisu tentang bagaimana trauma telah menempel pada setiap inci hidup anaknya. Sesuatu yang tidak akan hilang begitu saja, meskipun perpisahan telah terjadi. Sementara itu, anak bungsu kadang-kadang terbangun di tengah malam, memanggil namanya dengan suara serak, matanya yang kecil bercahaya ketakutan. Mila segera duduk di samping ranjang, memeluknya erat, berbisik bahwa semuanya baik-baik saja. Namun dalam hatinya, dia menyadari bahwa kenyamanan itu hanyalah sementara, karena mimpi buruk dan ketakutan yang terpendam akan selalu kembali. Mungkin dalam bentuk lain, pada waktu lain. Hari-hari berlalu dalam siklus yang sama. Persiapan sarapan, menghantar ke sekolah, tugas rumah, pelukan sebelum tidur, dan malam yang panjang penuh dengan keheningan dan perenungan. Mila menyadari bahwa meskipun mereka telah keluar dari pernikahan yang penuh luka, bekas-bekas trauma tetap mengikuti, membentuk bayangan yang kadang muncul tanpa diduga. Tidak ada obat yang cepat, tidak ada jawaban yang sederhana. Setiap langkah maju selalu disertai dengan ketidakpastian, dan setiap keputusan selalu menimbulkan pertanyaan baru. Di satu sisi, ada secercah harapan. Anak-anak mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan, tawa kecil yang muncul tiba-tiba di tengah kesedihan, dan pelukan hangat yang menenangkan hati Mila. Setiap kali itu terjadi, ada perasaan hangat yang membuatnya merasa bahwa mereka masih mampu bertahan, bahwa masa depan masih bisa diwarnai dengan kebahagiaan meski samar. Tetapi sekaligus ada rasa gentar yang selalu mengintai, seakan bayangan masa lalu tidak akan benar-benar pergi, selalu siap muncul kembali tanpa peringatan. Mila duduk di balkon, menatap malam yang luas, memikirkan hari-hari yang telah mereka lalui, dan hari-hari yang masih menunggu. Angin malam menyentuh wajahnya, sejuk namun penuh misteri. Dia memikirkan bagaimana anak-anaknya akan tumbuh, apakah mereka akan mampu mengatasi bekas luka ini, apakah mereka akan menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Semua pertanyaan itu menggantung di udara, tidak ada jawaban pasti. Lampu-lampu kota berkedip jauh di bawah, membentuk pola yang tidak menentu, seperti kehidupan yang kadang terang, kadang gelap,
selalu berubah tanpa pemberitahuan. Mila menarik napas panjang, menahan kelelahan yang bertahun-tahun menumpuk, dan dalam sekejap ada keheningan yang begitu pekat seakan menelan semua harapan dan rasa takut sekaligus. Tidak ada solusi, tidak ada akhir yang jelas, hanya rasa was-was dan harapan samar yang bergelora di dalam hatinya. Dia menatap anak-anak yang sedang tidur di kamar, menyadari bahwa hidup mereka, seperti dirinya sendiri, adalah sebuah perjalanan yang belum selesai. Luka-luka, trauma, ketakutan, cinta, dan harapan, semua bercampur menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Mila tahu bahwa mereka akan terus berjalan, menghadapi setiap tantangan, tetapi tidak ada yang benar-benar pasti. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung dan jawaban tetap tersembunyi, menunggu waktu yang entah kapan akan datang. Di dalam hati, Mila menyadari satu hal. Hidup tidak selalu memberikan penjelasan, tidak selalu menyediakan akhir yang rapi. Ada luka yang harus ditanggung, ada misteri yang harus dihadapi, dan ada rasa takut yang harus diterima sebagai bagian dari perjalanan. Dan dengan kesadaran itu, dia menutup mata sejenak, membiarkan gelap malam menyelimuti, tanpa tahu apa yang akan terjadi esok. Tanpa tahu apakah ketenangan benar-benar akan datang, atau apakah bayangan masa lalu akan terus mengintai mereka